Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kepada seluruh peserta didik baru Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Hulu Sungai Tengah. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara dan merasakan kesehatan sebagai nikmat yang dikaruniainya kepada kita. Tak lupa pula salawat dan salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa rahmat kepada seluruh alam. Baik, kepada seluruh peserta didik baru, kali ini kita akan melaksanakan masa ta'aruf siswa madrasah atau yang disingkat dengan matsama. Jadi di sini Bapak pertama-tama akan mengenalkan diri dulu. Ini nama Bapak, bisa kalian lihat. Nama yaitu Abdul Wahid. Tempat tanggal lahir Maridan tanggal 7 bulan September 1990. Alamat sekarang yaitu Jalan Pangeran Antasari, Barabai. Mata pelajaran yang Bapak ajarkan adalah bahasa Inggris. Nah, berikutnya akan Bapak sampaikan apa-apa saja yang menjadi tata tertib di madrasah kita, Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Hulu Sungai Tengah. Nah, kelakuannya yang pertama adalah A1 kodenya, yang mana kelakuannya adalah makan dan minum saat pelajaran berlangsung, yaitu poinnya ada 2. Kemudian kalian bisa lihat di sini ada A2, A3, A4 dan A5 sampai A9. Nah, dari A5 poinnya sudah meningkat, yaitu menjadi 5 poin. Seperti contoh, kode A5 yaitu tidak segera pulang setelah kegiatan belajar usai, padahal tidak ada kegiatan di madrasah. Nah, maksudnya kalau kalian nanti di madrasah, saat bel sudah berbunyi untuk pulang, tapi kalian masih saja bersantai-santai di sekitar madrasah tanpa ada kegiatan, maka akan diberikan poin. Nah, poin tersebut berupa angka sebesar 5 poin. Berikutnya A10 sampai A21. Nah, contoh di sini Bapak ambil adalah A11, yaitu poinnya 10. Apa kelakuan yang dilanggar, yaitu keluar masuk lingkungan madrasah tidak melalui pintu gerbang madrasah. Nah, ini berarti meloncat pagar misalnya, atau lewat lubang pagar. Nah, itu akan mendapatkan teguran dan poin sebesar 10 angka. Kemudian kalian lihat di situ ada A21 kodenya paling bawah. Kelakuannya adalah menjadi provokator yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara teman atau dengan siswa sekolah lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan madrasah. Nah, poin yang didapat sebesar 25. Sanksinya, pemanggilan orang tua. Nah, jadi orang tua kalian akan dipanggil ke madrasah kalau melakukan hal yang berkenaan dengan kode A21. Kemudian berikutnya, yang A22, yaitu membawa handphone atau sejenisnya. Berapakah poin yang didapatkan? Nah, itu kalian lihat adalah poinnya 40. Sebenarnya yaitu handphone atau alat komunikasi tersebut akan disita dan akan dikembalikan setelah kalian lulus dari madrasah. Contoh lain lagi yaitu adalah secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam tawuran pelajar atau kelompok, yaitu poinnya adalah 100. Apa sanksi yang diberikan? Sanksinya adalah diskorsing 2 hari. Nah, bagi kalian yang baru mendengar kata skorsing artinya adalah dirumahkan atau tidak diperkenankan hadir di madrasah dulu, yaitu sebanyak 2 hari. Nanti ada suratnya juga
kalau diberikan skorsing, maka ada surat yang ditandatangani oleh Bapak Kepala Madrasah. Berikutnya A32, yaitu berkelahi, mengancam, memeras, memukul, memaki, menampar antar sesama siswa baik di dalam maupun di luar madrasah. Nah, poinnya besar, yaitu 100, dan juga diskorsing 2 hari. Nah, yang paling fatal adalah yang paling bawah, yaitu A44, melakukan hubungan suami istri dan atau hamil di luar nikah. Maka poinnya adalah sebesar 200 dan sanksinya adalah dikembalikan pada orang tua kalian masing-masing. Nah, jadi semakin berat kelakuan atau pelanggaran yang dilakukan, maka poin pun akan semakin tinggi dan sanksinya pun akan semakin berat. Nah, begitu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut lagi, masih ada. Nah, ini adalah kode terakhir dari A, yaitu A45, melangsungkan pernikahan selama menjadi siswa atau siswi di Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Hulu Sungai Tengah. Poinnya yaitu 200 dan akan dikembalikan pada orang tua masing-masing. Nah, itu adalah pelanggaran tata tertib dengan kode A, yaitu kelakuan selama di madrasah. Berikutnya kode B, yaitu pelanggaran berupa kerajinan. Di situ kalian lihat kode B1, yang kalian lakukan misalnya adalah tidak tertib dan tidak sungguh-sungguh dalam mengikuti upacara yang diselenggarakan madrasah. Nah, jadi di madrasah kita ada upacara, contohnya upacara Senin pagi dan upacara pramuka. Nah, kalau kalian tidak sungguh-sungguh dan tidak tertib dalam upacara, maka ada juga poinnya, yaitu sebanyak 2 dan diberikan sanksi berupa teguran. Nah, kalian bisa lihat di situ ada B1 sampai B10. Baik, kita lanjut ke berikutnya, B11, yaitu tidak aktif mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang dilaksanakan madrasah. Dalam hal ini adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib. Contohnya ekstrakurikuler wajib adalah kegiatan pramuka. Nah, kalau kalian tidak aktif atau tidak pernah mengikuti sama sekali, maka akan diberikan poin sebanyak 50 dan diberi peringatan tertulis. Nah, jadi untuk kode B, yaitu berupa kerajinan, itu ada sampai 12, dari B1 sampai B12. Nah, baik, berikutnya kode C, yaitu kerapian, dari C1 sampai dengan C18. Nah, kode C ini adalah kode terakhir dari pelanggaran kode C berupa kerapian. Contoh C1, yaitu tidak ikut menjaga sarana prasarana madrasah, kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, kesehatan, dan kekeluargaan. Maka poinnya adalah sebesar 5 poin. Nah, dan sanksinya adalah berupa teguran. Nah, berikutnya contoh yang paling akhir, yaitu C18, bertato baik yang bersifat sementara maupun permanen. Nah, itu poinnya paling tinggi, yaitu adalah 100 dan akan diberi sanksi, yaitu dipulangkan ke rumah. Nah, kalian bisa lihat di situ ada keterangan dari 1 sampai 4. Kita lihat dulu ke keterangan nomor 3. Nah, ada 3A. Bila poin sanksi kurang dari 100, maka akan diperingati dan diberikan bimbingan. Kemudian yang 3B, bila poin sanksi dari 101 hingga 199, diberi skorsing dan panggilan ke orang tua atau wali siswa. Yang 3C, bila poin sanksi lebih dari 200, maka akan dikembalikan ke orang tua atau wali kalian masing-masing. Nah, itu adalah tata tertib beserta poin dan sanksi yang diberikan bagi peserta didik yang
melanggar peraturan atau tata tertib di madrasah kita. Tidak hanya kelas 7 yaitu siswa atau peserta didik baru, tapi ini semua berlaku bagi seluruh peserta didik yang ada di madrasah, baik dari kelas 7, 8 ataupun yang ada di kelas 9. Kemudian akan Bapak tambahkan yaitu ragam kegiatan di MTSN 4 Hulu Sungai Tengah. Nah, kegiatan kita ada 3 macam. Ada kegiatan harian berupa pembacaan Al-Quran, Asmaul Husna, sholat duha, dan sholat zuhur berjamaah. Kemudian kegiatan mingguan berupa apel Senin pagi, Jumat Takwa, pembacaan surah Yasin, ekstrakurikuler, dan apel pramuka. Yang ketiga yaitu kegiatan bulanan berupa kegiatan gotong royong di lingkungan madrasah, senam sehat, dan gotong royong di lingkungan masjid di sekitar madrasah kita. Kiranya itu saja yang Bapak sampaikan untuk masa ta'aruf siswa madrasah atau matsama kali ini, yang mana kita masih berada di masa pandemi virus COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu berdoa agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan wabah penyakit. Sampai jumpa di madrasah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.